usah menjadi raja kalah. Dan bajalan menaku-nakuang, mangice tatagun-tagun, lambanso punah martabat. Maknanya, untuk setiap anak harus bisa tetap menjaga dan melestarikan budayanya sendiri, tanpa harus mengubah dan menggantikan budaya aslinya. Surau dan Rumah Gadang menjadi simbol yang tak terpisahkan dari Sumatera Barat. Surau merupakan simbol agama, dan Rumah Gadang merupakan simbol adat. Selain itu, tempat aku tinggal juga terkenal dengan kulinernya. Bahkan rendang masuk sebagai makanan terenak di dunia versi CNN International. Perkenalkan, nama aku Vika. Kali ini, aku dan teman-teman komunitas Surau Intellectual for Conservation atau disingkat SURI yang bekerja sama dengan Wikilove Manuskrip serta PPIM UIN Jakarta akan melakukan kegiatan digitalisasi manuskrip bersejarah loh. Peninggalan dari Syekh Abdul Latif Syakur, salah satu tokoh Islam yang tersohor hingga ke negeri Arab. Dan inilah pengalaman pertamaku ikut mendigitalkan manuskrip. Awal pertama kali SURI didirikan itu tahun 2014, tapi dalam perjalanannya SURI sempat mati suri karena beberapa anggotanya sudah tamat dan melanjutkan pekerjaan ke masing-masing ilmu atau studinya. Jadi tahun 2020 SURI secara resmi diakui sebagai lembaga penelitian, ada akta notarisnya, ada SK Kemenkumhamnya, sampai kepada wajib lapor pajak, segalanya semuanya diurus, sampai ke surat-surat domisili. Kami melihat ada hal yang perlu disosialisasikan, dikompanyekan kepada anak-anak muda, terutama mungkin generasi kami, untuk mengetahui atau sekedar memberitahu saja bahwasanya kita memiliki khazanah manuskrip yang luar biasa. Mungkin sebelum ini sudah ada juga yang mengenal tentang manuskrip ataupun naskah kuno, tetapi tidak serta-merta tidak semua kalangan tahu dengan hal itu. Kami mencoba mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan manuskrip itu melalui reka motif batik ataupun melalui alih media dalam bentuk komik dan segala macamnya, agar manuskrip itu tidak hanya dibaca atau diingat oleh orang-orang yang berkutat dalam keilmuan naskah kuno atau disebut juga dengan filologi, tetapi juga menyentuh kepada ilmu atau bidang pekerjaan lain seperti orang desain grafis ataupun kriya untuk batik dan lain-lain, sampai ke nanti kita sih memimpikan dalam bentuk audiovisual seperti dibuatkan kartunnya dan lain-lain. Ini tujuannya untuk satu sisi untuk mengenalkan bahwasanya manuskrip itu adalah hal yang luar biasa pada masanya, dan tentu juga akan luar biasa untuk masa hari ini, baik secara isi, konten ataupun hal-hal lainnya. Setelah tiba di rumah ahli waris Syekh Abdul Latif Syakur, tim SURI pun menjelaskan kemudian meminta izin kembali untuk mendigitalkan manuskrip peninggalan Syekh. Peralatan yang dibawa ternyata cukup banyak ya. Digitalisasi merupakan salah satu bentuk penyelamatan tercepat dari isi manuskrip ataupun informasi yang terdapat di dalam manuskrip. Dalam teknis pengerjaan proses digitalisasi manuskrip tersebut, ada beberapa equipment ataupun perlengkapan yang kita butuhkan atau kita gunakan. Pertama itu seperti ada kamera profesional seperti kamera DSLR. Lalu yang kedua, copy stand atau alat untuk menggantung kamera. Yang ketiga itu lampu studio. Dan yang keempat itu alat operator seperti laptop. Nah, setelah semua alat terpasang, hal yang terpenting itu adalah menyambungkan antara kamera dengan laptop atau alat operator tadi. Jadi copy stand itu digunakan untuk menaruh manuskrip tersebut dan bisa diatur bagaimana bentuk serta presisi dari sebuah manuskrip. Dan operator tersebut digunakan untuk alat pembantu untuk pendigitalan. Sementara kendala yang biasa ditemukan di dalam proses digitalisasi itu pertama yaitu sering kita menemukan bahwasanya manuskrip yang akan kita digitalkan itu belum
dibersihkan, masih dalam kondisi yang sangat banyak berdebu. Nah, di sana kita sebenarnya sebelum proses digitalisasi membutuhkan pembersihan atau sedikit restorasi agar ketika pendigitalan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Nah, yang kedua yaitu ukuran naskah yang berbeda-beda itu membuat fotografer dalam proses digitalisasi membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mengatur copy stand tersebut baik dari ketinggian dan kerendahan dari posisi kamera. Lalu ada hal yang sangat terpenting dalam proses digitalisasi ini, yaitu adanya QP card atau color checker. Nah, gunanya QP card atau color checker ini adalah mengoreksi kalibrasi warna dari manuskrip tersebut. Nah, kita menginginkan hasil dari digitalisasi itu sama dengan gambar atau sama dengan apa yang kita lihat. Nah, jadi di sana dalam kalibrasi tersebut ada angka-angka yang harus sesuai agar hasil menjadi lebih maksimal. Menariknya ternyata manuskrip yang ada di sini berisikan cara masak menu makanan tertentu loh. Salah satunya sambal petai. Sambal petai, goreng bawang merah, bawang putih, dan lada yang sudah diiris-iris. Syekh Abdul Latif Syakur merupakan ulama yang dengan pengetahuan yang sangat luas, ya, memiliki pengetahuan dan kompetensi keagamaan yang sangat luas. Beliau menulis banyak sekali karya-karya yang ditinggalkan sampai saat ini dan masih bisa kita temukan di Balai Gurah, tempat kediaman cucu beliau yang sekarang mendirikan Yayasan Bunaya, ya, Bani Latif. Nah, di antara karya-karya beliau itu sekarang ditemukan lebih kurang 50-an manuskrip, ya, manuskrip. Di antara yang terpenting itu adalah Ad-Da'wah wal Irsyad, kemudian tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu dan tafsir Ya Ayyuhan Nas, yang sekarang sudah banyak diteliti oleh para peneliti baik dari UIN Imam Bonjol maupun dari universitas lain. Alhamdulillah, Syekh Abdul Latif Syakur seorang ulama yang produktif, dan dari karya-karya yang beliau tulis itu kita menemukan berbagai macam disiplin keilmuan Islam, bahkan keilmuan masak-memasak pun kita temukan. Keilmuan Islam itu seperti kitab tafsir beliau tulis dengan berbagai macam model penafsiran tafsir. Beliau juga memiliki kitab hadis beliau tulis tangan sendiri. Beliau juga memiliki tentang jurisprudensi Islam atau fikih, dan juga disebut dengan ilmu usul fikih. Bahkan ilmu logika Islam beliau punya yang kita sebut dengan istilah ilmu mantik. Beliau kasih judul ilmu at-tasawwur wa tasdik. Di sini kita melihat bahwa beliau itu cukup produktif dalam melahirkan karya-karya, dan tentunya beliau itu menuliskan ini untuk kepentingan masyarakat, agama dan bangsa, meskipun saat itu dalam skop Sumatera Tengah. Nah, itulah karya-karya beliau yang beliau tulis yang kita manfaatkan sampai sekarang ini, dan beliau gunakan juga sebagai kurikulum untuk diajarkan ke sebuah pesantren yang beliau dirikan. Pesantren itu beliau namakan dengan Tarbiyah Al-Hasanah, yaitu pendidikan yang baik. Di pesantren inilah beliau mengumpulkan santri-santri, atau bahasa Minang itu adalah anak siak. Di situ terkumpullah santri perempuan, santri laki-laki dengan model pendidikan pakai meja. Itu sudah terjadi pada 1918. Oke, yang dari Umi lagi. Apa kira-kira yang pernah Umi lihat keseharian Syekh Abdul Latif Syakur itu seperti apa, Umi? Kalau belajar ngaji sama Wu ini kasih permen biar mau ngaji. Dibujuk. Itu kalau di rumah beliau. Setelah di sini kan udah masuk SD. Sekali beliau asal pulang ke ngaji di sana, pulang jam 12. Tuh waktu itu mau salat zuhur. Sebelum dia berduduk harus bikin dulu teh. Jadi waktu beliau mau berangkat, teh itu senang diminum gitu. Sekali itu pernah terlambat.
waktu beliau tu salat baru bikin teh. Oh, jadi panas. Jadi panas. Jadi tak adil minum. Langsung aja pergi, tak ada bicara. Merajuk. Dan itulah merajuk. Itu kena tu dah marah namanya tu. Tapi beliau diam. Beliau diam. Baru kembali dia tanya. Apa sebabnya? Sebabnya wo ndak minum bangku wo tanang. Yo talambe membuat air wo. Ditanya kesalahannya ya. Jadi wo tu memarahi di sini ndak kena ndak bicara-bicara. Pakai sikap ya. Jadi intinya ini anak-anak cucu-cucu beliau yang perempuan tuh lebih pendekatan rasa. Ternyata banyak sekali keragaman dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam manuskrip. Aku semakin tertarik untuk terus mengetahui keberagaman manuskrip yang ada di seluruh Nusantara, khususnya di Tanah Minang, Sumatera Barat. Dan penting sekali, semua manuskrip di Nusantara bisa didigitalkan dan diakses secara online. Setelah proses digitalisasi selesai, masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap workshop, di mana tim Wikilove dan Suri mengadakan workshop pengalihasaran manuskrip untuk diupload di laman id.wikisource.org. Kegiatan tim Suri ini seperti detektif loh teman-teman. Mereka terus mencari keberadaan manuskrip yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Dan salah satunya konon tersimpan di salah satu masjid tertua, yaitu di Masjid Asasi. Pak Pram dan teman-teman Suri pun mengajakku untuk mencari kebenarannya. Oh, jadi ini namanya Mandaro, Pak Mandaro. ya? Mandaro dan fungsinya untuk tempat bertemu para ulama yang kayak MUI lah zaman sekarang, Pak ya. Zaman sekarang. Kalau di sini namanya adalah Tuang Kompe Jurai. Ini kertasnya kira-kira kertas berwatermark apa? Pak mau menanya mengenai naskah kuno yang ini itu berasal dari mana? Dari daerah mana? Oh ya, kalau naskah ini, naskah kuno ini adalah dari peninggalan dari masjid kita, itu Masjid Asasi yang ada di Nagari Gunung, khususnya Jurai Sigando. Nah inilah naskah ini, beberapa naskah yang kita dapatin di kantornya atau Mandaro Masjid Asasi peninggalan. Berarti memang naskah ini asli dari pemilik Masjid Asasi ini, Pak? Ya, kalau menurut yang kita dapati ini asli peninggalan dari Masjid Asasi yang ada di Nagari Gunung Sigando. Kira-kira pengarang dari naskah ini siapa? Nah, dari hasil penelitian beberapa rekan-rekan kita yang datang sebelum ini, kita tidak bisa menemukan siapa yang menulis dan siapa yang membuat ini naskah. Karena dari hasil temuan kita, itu naskah ini secara nyata pembuatnya itu hilang dimakan rayap gitu, habis. Pak, dari sekian banyaknya koleksi naskah kuno yang terdapat di masjid ini, sebagai pengurus masjid, apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan terhadap naskah tersebut? Dengan kita dapati dan kita temukan ini naskah kuno yang ada di masjid kita, tentu kita sebagai pengurus menginginkan naskah ini diselamatkan. Artinya kata bahasa kasarnya kita perbaiki dan kita jaga supaya naskah ini bisa menjadi sebuah pembelajaran atau zaman sekarang dinamakan proses digitalisasi. Jadi agar Al-Quran, fikih, kemudian Nahwu Syaraf, kita ada nemu tadi ada beberapa tadi, ada fikih, Al-Quran, Nahwu Syaraf, dan apalagi ada 4 tadi yang kita temukan. Sebelumnya kita menemukan cuma 2, fikih sama Al-Quran, tapi dengan berkembangnya para akademisi melihat dapat 4 tulisan tangan. Jadi di sini terdapat 4 jenis. 4 jenis yang kita dapati tadi. Sebelumnya 2, Al-Quran dengan fikih, taunya ada Nahwu Syaraf, kemudian ada lagi satu lagi, ada 4 macam gitu. Nah, insya Allah kalau memang ada nanti kedepannya program untuk kedepannya ada beberapa, contohnya pemerintahan. Kebetulan kita di pemerintahan Padang Panjang kita selalu
ini gini pun kita ada hubungan kita dengan Dinas Situs Purbakala PPCB. Pun PPCB udah datang juga ke sini dulu. Kita mengharapkan ini diselamatkan. Baik Pak, terima kasih atas informasi dari naskah yang menjadi koleksi dari Masjid Asasi. Ya. Oke, terima kasih untuk informasi. Halo, perkenalkan nama saya Rafiq Gusli, panggilan saya Alun. Saya seorang ilustrator. Saya ilustrator di sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan bernama SURI, Surau Intellectual for Conservation, di mana saya bertugas untuk membuat desain dan beberapa ilustrasi yang berbasis dari manuskrip, khususnya pada iluminasi dari naskah kuno. Nah, iluminasi dari naskah kuno yang bentuknya sangat khas dan beragam, itu saya kembangkan bersama Suri untuk menjadi sebuah desain batik. Tidak hanya batik, menjadi shawl, sajadah, dan bahkan tote bag. Nah, itu kita bekerja sama dengan beberapa rumah batik yang ada di Sumatera Barat, dan khususnya yang di dekat dari skriptorium atau tempat penyimpanan naskah itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu di di pesisir selatan. Itu ada sebuah rumah batik yang dekat sekali dengan Rumah Gadang Mandi Rubiah. Nah, iluminasi dari naskah Mandi Rubiah ini yang sangat cantik dan khas, yang di luar dari terlepas dari adanya ukiran Minangkabau. Nah, itu ternyata iluminasi dari Mandi Rubiah ini mempunyai nilai tersendiri, di narasinya itu sangat kuat, dan bahkan iluminasi dari Mandi Rubiah ini lolos dan ikut di ajang salah satu yang paling bergengsi di dunia, yaitu New York Fashion Week, dan salah satunya yaitu batik iluminasi Mandi Rubiah. Program Wilma atau Wikisource Loves Manuscript di Provinsi Sumatera Barat merupakan program di tempat yang ketiga di Indonesia, di mana program misi ketiga ini merupakan program terakhir di dalam rangkaian Wikisource Loves Manuscript. Sebelumnya sudah dilakukan kegiatan misi digitalisasi di Bali, di Yogyakarta, dan kemudian ini yang terakhir di Sumatera Barat. Melihat dari lokasinya, Sumatera Barat ini memiliki keragaman yang tentunya berbeda dari dua lokasi sebelumnya, di mana di Sumatera Barat ini banyak manuskrip-manuskrip yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Melayu, dan bahasa Minangkabau ya, dengan ditulis menggunakan huruf Jawi dan huruf Arab, sehingga memang khasanah dari naskah ini lebih memang menonjol khasanah naskah-naskah keislaman. Selama beberapa hari, tim dari Sumatera Barat telah melakukan digitalisasi di tempat yang cukup jauh, di daerah Bukit Tinggi. Kemudian kami juga melakukan sebuah workshop, yaitu melakukan pelatihan untuk transkripsi naskah-naskah yang menggunakan aksara dan bahasa Arab, Jawi, dan Minang. Kemudian kita gunakan platform Wikisource, di mana nanti platform Wikisource ini akan kita gunakan untuk mengolah data hasil digitalisasi foto-foto naskah yang kemudian kita akan unggah ke Wikimedia Commons dan kita olah di Wikisource ini. Harapan kami tentu saja melalui program Wilma ini seluruh koleksi Abdul Latif Shakur akan terunggah di website global, sehingga akan terbuka akses kepada siapapun yang ingin mengkajinya secara lebih lanjut. Dan tentu saja skriptorium yang lain menunggu program kegiatan untuk penyelamatan manuskrip yang juga kondisinya cukup memprihatinkan. Setiap saat, setiap waktu kita menjumpai bertambahnya informasi terkait dengan skriptorium yang lain yang ada di Sumatera Barat. Dan tentu saja harapan kami semoga ini juga menginspirasi untuk kita semua bahwa khasanah manuskrip, khasanah naskah kuno patut penting untuk kita selamatkan. Di dalamnya menyimpan memori perjalanan bangsa, di dalamnya menyimpan informasi kebudayaan masa lampau.
bagaimana orang dahulu menyelesaikan masalahnya, tentu saja kita bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah kita hari ini dan masa yang akan datang. Dan kami mengapresiasi program-program seperti ini dalam rangka untuk melanjutkan amal jariah para penyalin naskah. Para penulis naskah, para ulama yang sudah meninggalkan keilmuan yang luar biasa itu, dengan melalui program penyelamatan pendigitalan ini dapat melanjutkan keilmuan, dan sehingga tentu saja akan terbuka peluang-peluang untuk melanjutkan amal jariah yang sudah ditulis oleh para intelektual masa lampau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalananku menggali harta karun naskah kuno di Sumatera Barat ini. Semoga teman-teman bisa ikut peduli dalam melestarikan manuskrip yang ada di seluruh Nusantara.